saat AHY tak sengaja bongkar dalang di balik diskusi pemakzulan presiden. Tuhan tak tinggal diam saat rakyat Indonesia berdoa meminta kesejahteraan dijawab dengan memberi pemimpin terbaik. Begitu juga saat kita meminta agar Indonesia terbebas dari korupsi, satu persatu musuh negara ditampakkan. Kalau kemarin ada isu PKI yang nyatanya mendapat dukungan cendana, kini giliran isu lain tak kalah panas yang justru mendapat dukungan Cikeas. Masih ingat viralnya tulisan Dekan Fakultas Teknik UGM yang membongkar gerakan makar di kampusnya? Ini semua lantaran adanya diskusi pemakzulan presiden yang sebelumnya diawali diskusi PSBB, dipelesetkan pemerintah suka basa-basi. Ternyata serupa dengan gerakan provokasi isu kebangkitan PKI. Diskusi mengarah makar ini memang sengaja disusun rapi. Meski diskusi seminar batal diadakan, tapi bumbu-bumbu seakan mendapat tekanan terus dihembuskan. Mulai dari tuduhan adanya teror, ancaman dan sebagainya yang menyeret Komnas HAM serta kepolisian hingga tuduhan pemerintah membungkam. Tak tanggung-tanggung tuduhan pembungkaman ini dilontarkan oleh sang putra mahkota Cikeas. Dari akun Twitter resminya, putra sulung SBY mencuitkan beberapa sindiran pedas. Berikut beberapa cuitan @Agus Yudhoyono. Kurang dari seminggu belakangan, kita dengar lagi munculnya teror pembunuhan terhadap jurnalis akibat penulisan berita dan pada akademisi akibat diskusi tata negara. Ini makin menguatkan kesan bahwa kebebasan sipil kita kian menurun. Pendapat seolah dibelenggu. Hari ini kita diingatkan dengan lahirnya Pancasila. Perjuangan para pendahulu menetapkan dasar negara Indonesia berdasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Di dalamnya terkandung makna tentang hak setiap individu untuk berpendapat, bermusyawarah untuk mufakat. Selalu jadi tugas kita untuk merawat Pancasila, beserta nilai demokrasi dan kebebasan sipil di dalamnya. Kebebasan berpendapat adalah amanat konstitusi. Mari kembali pada hakikat Pancasila yang utuh. Demokrasi saat ini adalah hasil perjuangan. Jangan kita sia-siakan. Selamat Hari Lahir Pancasila. Seperti biasa pendapat putra mahkota Cikeas seolah-olah membela rakyat dan kebenaran padahal sejatinya membela perusuh negara. Kalau sebelumnya Sang Pepo membela Said Didu dengan mengkritik agar pemerintah tahan kritikan, kini giliran AHY membela sisanya. Tentu kita paham siapa jurnalis penulis berita yang dia maksud. Sebelumnya jurnalis Detik bernama Isal Mawardi dengan ngawur tanpa cross-check memberitakan Jokowi membuka mal di tengah pandemi. Lalu akhirnya diralat dengan persiapan pembukaan untuk new normal dan itu pun atas permintaan pemerintah setempat. Seperti kasus jurnalis Detik yang mengaku mendapat teror dan ancaman. Kini trik serupa digencarkan oleh akademisi. Giliran dosen UI dan mahasiswa FHUGM yang mengaku mendapat ancaman dan teror akibat ulah mereka sendiri. Kalau saja tak ada provokasi yang dilakukan dengan mengangkat tema diskusi pemakzulan di tengah situasi seperti saat ini, pasti ancaman tak akan muncul. Apakah mereka sengaja memancing teror dengan membuat gaduh? Hal ini juga harus menjadi perhatian aparat. Karena tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Apalagi di belakangnya ada oposisi yang berdiri membela mereka. Kalau sebelumnya Partai Berkarya akhirnya mengaku kalau bendera PKI bisa dibuat sendiri. Kini giliran Ketua Umum Partai Demokrat mengaku diskusi pemakzulan presiden pantas dilakukan. Akhirnya Tuhan membuka kedok busuk dua partai tersebut. Di saat hari kelahiran Pancasila, kenapa mereka tak bisa mendinginkan suasana dengan membuat atribut bendera merah putih, malah membiarkan mengizinkan mencetak atribut PKI? Di saat nilai-nilai Pancasila seharusnya dimaknai dengan menjaga persatuan, memberi kepercayaan pada pemerintah, mengapa malah dibelokkan seakan pembungkaman suara pengkhianat berkedok demokrasi? Ternyata Cikeas seperti reinkarnasi cendana. Keduanya memiliki tujuan busuk untuk mengkerdilkan bangsa.
Bukannya mendorong Indonesia untuk semakin maju malah berkutat pada isu murahan hingga makar. Baiknya kedua partai tersebut dibubarkan dan diusut kembali harta kekayaan pemilik partainya. Kasus Jiwasraya dan Asabri terus bergulir, begitu juga yayasan-yayasan milik Cendana. Perlahan tapi pasti, Jokowi akan mengembalikan kekayaan negara pada rakyat Indonesia. Seperti video sebelumnya, Jokowi tengah menyiapkan pembangunan 2 kilang minyak. Kabarnya tahun 2026 nanti Indonesia akan terbebas dari impor BBM. Hal ini tentu akan merugikan mafia migas dan anteknya. Para gurita Cendana dan Cikeas tak akan terima begitu saja. Makanya mereka kini berlagak gila menyerang pemerintah. Karena sejatinya bukan rakyat yang dibela tapi keran kekayaan yang selama ini mereka nikmati sekeluarga. Nantikan berita selanjutnya. Wassalam.